Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, saudara-saudara para auditor kelapa sawit, juga adik-adik mahasiswa yang tertarik dengan masalah-masalah yang dibahas oleh RPOI. Kita sampai saat ini sudah masuk ke dalam episode 20 yang kalau kita kalikan 2 menjadi 40. Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, sebetulnya episode di dalam podcast RPOI ini kita bagi 2, episode 1, episode 2 setiap kali wawancara. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pagi ini kami punya tamu yaitu Bapak Gulat Manurung. Saya rasa bapak-bapak ibu-ibu banyak yang sudah kenal, apalagi orang sawit. Bapak Gulat Manurung ini berjuang mati-matian untuk membela anggotanya, yaitu para petani kecil. Saya beruntung Pak Gulat bersedia menyediakan waktu untuk datang pada podcast ini. Kita akan membahas masalah-masalah yang terkait current problem, misalnya bagaimana Apkasindo menghadapi trade barrier yang cukup besar di luar sana. Nah, sekarang kita juga ingin sekali membahas masalah-masalah yang terkait berapa anggota Apkasindo ini, berapa luasnya, dan lain-lain yang dianggap kurang jelas. Karena pertama sekali setiap kali pejabat pergi ke luar negeri, jumlah petani kita itu bertambah. Dan berubah-ubah. Berubah-ubah. Luasnya juga bertambah dan berubah-ubah. Iya. Saya sampai pernah sama Pak Luhut, saya bilang, Pak, ini petani 15 juta dari mana ya? Iya. Dan selalu juga mereka mengatakan bahwa petani-petani Indonesia ini banyak sekali yang Islam fanatik, dia bilang. Padahal lebih banyak orang Bataknya Pak ya. Jadi kita sebetulnya agak kurang jelas apa sebetulnya Apkasindo ini dan siapa anggotanya, dan tentu saja juga apa tujuan dari organisasi ini, apalagi dalam menghadapi perdagangan internasional yang makin hari makin bertambah banyak hambatan yang dikenakan kepada sawit Indonesia. Saya pernah mengatakan di dalam satu negosiasi, saya katakan, kenapa Eropa tidak mau menerima sawit Indonesia? Mereka mengatakan, oh alasannya begini-begini. Saya bilang, itu bukan alasannya. Kamu tidak mau menerima sawit Indonesia karena kamu tidak suka sama sawit Indonesia. Kalau sudah begitu kan susah perjuangan kita Pak. Iya. Jadi Pak Gulat, mungkin lebih baik supaya saudara-saudara kita nih Pak, adik-adik kita sekalian kenal Bapak. Silahkan Pak Gulat memperkenalkan diri dulu Pak, silahkan. Baik, hai teman-teman, ibu bapak, petani sawit, terkhusus pemerhati, sahabat petani sawit dan stakeholder sawit lainnya. Mungkin sudah beberapa orang udah kenal nama saya, Gulat medali emas Manurung. Yeah. Mungkin banyak orang bertanya, kenapa medali emas? Ya mungkin itulah takdir. Nama saya dikasih medali emas supaya memang selalu bertempur dan hadiahnya emas gitu loh. Baik, saya sehari-hari adalah petani sawit teman-teman dan dipercaya memimpin Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau yang kita kenal dengan Apkasindo. Nah gitu, jadi sehari-hari saya tinggalnya di Riau, di Provinsi Riau. Jadi kalau orang berkata Apkasindo itu ya pengurusnya itu adalah 100% petani, jadi bukan casing. Nah makanya kami sangat memahami seluk-beluk sawit, dan saya kebetulan aja sedang di Jakarta diundang oleh ibu, ada di Bogor. Kalau tidak mungkin sudah ikut memanen, mengantar buah ke pabrik. Makanya apapun permasalahan dibawa, saya tahu. Mungkin itu membuat banyak orang kesal karena saya terlalu banyak tahu tentang persoalan di bawah gitu Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Gulat. Pak Gulat ini dokter kan Pak ya? Iya, saya dari mana Pak? Saya dokter di bidang ilmu lingkungan perkebunan dari Universitas Riau. Dan saya katanya adalah legend karena nggak pernah terjadi saya tamat 2 tahun. Udah dokter bisanya 6 tahun ya Bu ya. Kalau saya 3 tahun sih, kalau di Inggris 3 tahun. Di Inggris 3 tahun. Tapi itu menandakan bahwa memang saya memahami apa yang saya kerjakan sehingga mungkin bisa lebih cepat. Itu yang susahnya kalau kita tidak memahami tapi memaksakan diri. Nah itu mungkin kenapa saya mau ngambil S3 di ilmu lingkungan, karena memang tidak bisa terlepas dari apapun aktivitas.
bahwa lingkungan adalah sahabat petani sawit gitu. Terima kasih Pak Gulat. Jadi Bapak bilang gulat medali emas, jadi saya ingat almarhum suami saya itu pegulat Pak. Iya Bu. Dia dapat medali emas PON berapa kali. Waduh. Waktu mahasiswa paling aktif itu. Iya Bu. Pak Gulatnya banyak itu teman-temannya orang-orang segala macam ya Pak ya. Para pegulat. Jadi begini Pak Gulat. Seperti saya katakan tadi bahwa kita ini sebenarnya tidak jelas betul Pak ya. Terutama pejabat-pejabat kita ini tidak jelas betul berapa jumlah petani sawit itu. Berapa luas kebun sawit itu Pak ya. Jadi kalau petani sawit itu apakah dihitungnya per keluarga ataukah per orang? Ya Pak ya, itu yang jadi bingung. Karena kebingungan ini menyebabkan ada yang bilang 15 juta, ada yang bilang 25 juta, tergantung hitungan dia berapa. Iya. Karena dia pikir, oh kalau sekarang luasnya umpamanya 6 juta, kalau ibu bapak dengan anak 3, maka dia menjadi 30 juta orang. Ya, Pak? 30 juta orang itu banyak betul kalau menurut saya. Nah bagaimana itu Pak Gulat? Jadi kita harus mendefinisikan dulu, petani itu kan profesi. Jadi kalau kita bicara petani, ya tidaklah 17 juta ya Bu ya. Tetapi kalau disebut berapa orang yang terlibat di dalam usaha perkebunan kelapa sawit, dari mulai sektor hulu, hilir, ya tentu berbeda jumlahnya. Kalau dikatakan jumlah petani sawit itu, petani yang betul-betul bekerja itu kan sekitar 2,4 juta orang petaninya. Nah, tapi kalau dihitung keluarganya, orang yang bekerja di kebunnya, buruh tani segala macam, itu yang dikatakan Pak Luhut 17 juta orang. Makanya 17 juta itu adalah petani, pekerja tani, dan sektor yang terkait kepada perkebunan kelapa sawit, baik itu petani dan korporasi itu berjumlah 17 juta orang. Apa itu termasuk juga ini Pak, pedagang perantara? Iya, termasuk, karena kan dia kan termasuk rantai. Kalau saya menghitung itu kan ada 3 ring. Ring 1 petaninya benar, ring 2-nya itu pekerja. Ring 3 itu dampak dari adanya perkebunan, seperti misalnya penjual saprodi, pedagang pengumpul TBS, itu kan rantai. Jadi kan namanya pekerjaannya di sektor perkebunan kelapa sawit. Jadi apa yang dibilang Pak Luhut itu, saya pikir ada dasarnya gitu loh. Bahkan Pak Menko Ekonomi baru-baru ini sudah mengatakan sudah mencapai 18 juta. Nah, jadi saya sepakat yang dikatakan Ibu tadi. Kalau ditanya 10 orang, jawabannya ada 16. Nah, ini yang kacau. Makanya, atau 20. Padahal sebenarnya tidak susah, Bu. Ya, Apkasindo yang tersebar di 25 provinsi, kita pada 4 bulan terakhir tambah 3 provinsi dengan pemekaran Papua, nah jadi 25 provinsi. Sebenarnya cukup sederhana ngitungnya, Bu. Apa susah ngitungnya itu? Cek aja tingkat kelurahan atau desa, cek naik ke camat, naik ke bupati, dapat deh. Tapi entah bagaimana itu tidak pernah dilakukan. Sensus juga hanya melihat data sampling yang bagi saya itu secara ilmiah sah ya. Tetapi marilah kita melihat jumlah itu sangat berpengaruh kepada strategi kebijakan yang dimiliki pemerintah gitu. Kalau dari jumlah anggota itu Pak, apakah ada yang membentuk koperasi? Ya, Apkasindo dengan koperasi itu dua hal yang tidak terpisahkan. Ibarat gula dengan rasa manisnya gitu loh. Tapi koperasinya berbentuk apa Pak? Simpan pinjam? Iya, macam-macam. Ada koperasi simpan pinjam, ada juga koperasi produksi konsumen ya Bu ya. Nah, dan itu juga ada namanya kelompok tani atau digabung dengan Gapoktan. Nah, makanya petani sawit itu tidak pernah lepas dari namanya berkelompok. Meskipun harus diakuin jumlah berkelompok itu kalau kita konversikan ke luas dari 6,8 juta hektar kebun sawit yang dikelola oleh petani, itu yang berkelompok itu kan nggak lebih dari 20%. Yang luasnya ya, saya bicara luas ya Bu ya. Sisanya itu apa? Mandiri, swadaya. Nah, dari 20% ini, dari total tadi, itu kan yang bermitra plasma, mitra kemitraan, itu kan nggak lebih dari 6,8%. Ya, karena mereka hanya sekitar 800.000 hektar pada permulaan, sekarang udah lebih sejutaan Pak. Bukan, yang bermitra. Oh, yang bermitra. Iya, yang bermitra sekarang udah tinggal 420.000 hektar dari 1,7 juta. Jadi semakin tahun ini semakin menurun, kemitraan itu makin
apa ya, lepas dari intinya. Oh, ini yang lepas, ini yang bukan plasma ya? Ya. Yang plasma bermitra ya? Iya, jadi itu. Jadi kalau dikatakan Ibu tadi, koperasi dengan petani itu identik dengan apa namanya, kebutuhan. Nah, kadang-kadang orang bermitra, berkooperasi itu kan ada tujuan. Misalnya karena dia harus membangun kemitraan. Misalnya dia ingin menjual TBS-nya dalam bentuk kelembagaan. Misalnya dia akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Namun makanya 80% itu petani itu swadaya, dalam konteks tidak apa namanya, ini hasil penelitian saya waktu kemarin disertasi, yaitu menggambarkan ya sebenarnya petani itu apa ya, tergantung tujuannya. Kalau dia ada mau menjual buah dalam bentuk kemitraan, dia harus berkelompok misal. Nah, maka itu petani sawit itu banyak sekali. Mungkin Ibu juga akan nanti ada bertanya itu, kenapa harga saya sekian, harga pemerintah atau Disbun sekian? Karena dia perorangan ataupun tidak bermitra. Jadi kemitraan itu identik dengan kelembagaan, Bu. Gitu. Ya. Kemudian kalau kita menghitung petani itu per hektar kan Pak ya? Iya. Sekarang minimum kepemilikan petani itu berapa hektar Pak? Atau maksimum dan minimumnya berapa? Kan sesuai undang-undang kan Bu, kita kan 25 hektar ke bawah. Undang itu sudah tidak ada lagi Pak. Bapak itu undang-undang perkebunan dengan undang-undang cipta karya yang sekarang ini tidak ada batasan lagi. Tidak ada batasan lagi? Tidak ada batasan lagi. Kalau itu saya petani? cek, iya. Oh, saya berpegangan kepada undang-undang perkebunan. Nah, katakanlah misalnya. Perkebunan yang diadop oleh undang-undang cipta kerja, itu udah nggak ada lagi Pak batasan itu. Oh gitu ya, itu Bu, yang menyebabkan saya susah kan waktu negosiasi, karena tidak ada batasan tertinggi Pak ya. Tapi batasan terendah pun tidak ada. Tidak ada ya. Jadi harusnya kalau 25 hektar Anda harus punya HGU, berapa hektar Anda tidak perlu punya HGU? Iya, tentu. Karena kan ada yang sertifikasi, ada yang giring, ada yang SKT, ada yang ada. Itu bagaimana pengaturannya gitu? Iya. Tapi ya oke lah, mungkin tidak ada batasannya, tapi kami sebagai petani melihat luasnya itu kan, ini fakta existing Bu ya. Yang kita survei di 25 provinsi, Apkasindo Apkasindo ini keren. Kenapa? Mereka sudah terbiasa dengan survei. Jadi begitu kita ingin tahu bagaimana respon petani dalam kondisi hari ini, cepat mereka ngisi Google Form. Nah, itu kan rata-rata hanya 2,4 hektar per petani swadaya. Dalam sekian juta orang tadi. Iya. 2,4 juta itu kira-kira berapa persen dari total yang kita sebutkan tadi? Umpamanya berapa tadi Bapak itu? Iya. Kalau dari 6,8 juta hektar kan kita ambil rata-rata kan 2,4 juta hektar. Nah, kalau Ibu tanya berapa persen lah tipologinya kalau kita bagi 1 sampai 10. Yang paling banyak di ring mana kan gitu ya? Yang paling banyak itu di ring 4 hektar. Nah, tetapi tidak sedikit yang cuma 0, ya itu banyak punya 80 batang, ada. Jadi cukup meriah ya, makanya sawit ini kenapa ketika ada sedikit gangguan langsung mengimbas kepada masyarakat secara umum, karena itu bermula dari nilai tukar petani. Begitu dia rendah, maka akan terjadi perlambatan di sektor lain. Makanya sangat berbahaya kalau terjadi kayak kemarin kelangkaan larangan ekspor, itu kan sangat memukul petani sawit. Iya, itu ban ekspor itu ya nggak ada menguntungkan siapa-siapa Pak. Iya. Kalau almarhum teman saya Pak Faisal Basri bilang yang menguntungkan ini setan, dia bilang. Iya. Tapi ada hikmahnya loh Bu. Kami petani, kami selalu melihat hikmah. Saat itu saya ingat sekali kita melaksanakan aksi keprihatinan di Istana Presiden, alhamdulillah kita langsung direspon Pak Presiden saat itu. 2 hari setelah itu langsung dicabut larangan ekspor. Nah, tapi kalau saya melihat itu, hikmahnya apa Pak Gulat? Kenapa bilang? Ya akhirnya dunia mengakuin, dunia tidak bisa lepas dari CPO. Dunia tidak bisa lepas dari sawit. Itu di Jerman, di Belanda, dengan negara Uni Eropa lainnya terjadi kegaduhan. Di mal-mal pasar swalayan karena hilang minyak goreng dari sawit. Ternyata mereka butuh, katanya enggak. Sebetulnya Pak Gulat ya, pada saat itu karena perang Ukraine dengan Rusia, kemudian Eropa menutup supaya barang-barang dari Rusia tidak boleh masuk ke pasar Eropa. Sedangkan Ukraine kan adalah negara paling terbesar pensuplai pensuplai rapeseed.
Iya, ya Pak. betul. Dan Rusia negara terbesar pensuplai sunflower. Iya, Nah, di Eropa minyak sawit itu tidak dipakai minyak goreng, Pak. iya, Tidak ada orang yang memakai minyak sawit sebagai minyak goreng. Iya. Kenapa, Pak? kenapa Bu? Karena dia tasteless. Tasteless. Iya. Oke. Jadi mereka rata-rata memakai minyak goreng itu adalah sunflower. Sunflower, oke. Karena kalau sunflower kita goreng kerupuknya nggak enak, jadi enak, Pak. Iya, Ya. Demikian juga dengan si rapeseed. Cuman rapeseed itu kan anunya minyaknya kan heavy, Pak ya. iya, Jadi BD-nya agak besar ya, Pak ya. iya, Jadi disitulah orang kemudian kesusahan. iya, Tidak dapat minyak goreng sampai antri-antri. iya, Sampai pun mereka bilang kalau tidak ada sunflower, tidak ada rapeseed, kasih kami palm oil. iya. Palm oil pun tidak ada. Sementara palm oil sedang dilarang ekspor. Dilarang ekspor. Nah, sampai Iya, Menteri Pakistan menelpon ke Pak Jokowi, kasih kami palm oil. Sampai Iya. begitu Pak, Iya. sampai datang. iya, iya. India juga begitu. Sampai India kemudian setelah ban itu Pak lewat, Iya, India mengatakan kami nggak mau beli lagi dari Indonesia. wow. Karena kami nggak mau mengalami sudahlah pungutannya banyak, tambah ban ini, ban itu. Kami nggak mau lagi. Mereka berpindah kepada Malaysia. Ke Malaysia? Iya, Wow. dulu kan kita antara 5 juta sampai 9 juta Pak ekspor. Iya, Sekarang kita tinggal 2 juta. wow. Itu dia yang anunya. Padahal India kan paling tidak rewel ya, India Pakistan Iya. Pak ya. Jadi itu ya blessing in disguise lah ya Pak Iya, ya. iya, Blessing in disguise. Nah kembali lagi kepada hectarage tadi Pak ya. iya, Nah saya kan sekian lama di sawit itu, saya berpengalaman ya Pak ya. Banyak petani-petani kecil itu yang sebenarnya lahannya bukan milik dia. iya, Jadi waktu saya pergi ke Kalimantan, saya naik pesawat tiba-tiba barang dari atas jatuh. Kena punggung saya. Ternyata itu si orang Cina dari Singapura. oh iya, Dia bilang, minta maaf. Saya bilang ada urusan apa ke Kalimantan? Oh saya punya kebun sawit. Kebun sawitnya di mana? Kebun sawitnya di sini-sini. Saya pergi ke sana ternyata itu semua Pak. Yang di bawah 1 hektar itu miliknya Singapura. Mhm. Hampir semua di daerah itu, daerahnya lupa saya waktu itu, sudah lama betul. Tetapi waktu saya membuat ISPO, saya ingin sekali bahwa petani-petani itu punya legalitas. Mhm. Karena apa? Karena saya kan sebetulnya saya ini kan berjuang untuk pasar internasional, Pak ya. Iya, betul. Jadi saya ingin saya bisa menjual Mhm. ini apa namanya petani-petani yang dengan legalitas itu. Mhm. Tapi banyak petani yang tidak punya legalitas. Iya, Selain itu, petani itu banyak pekerja, bukan pemilik. iya, Nah, di samping itu yang saya percaya bahwa plasma itu punya legalitas. iya. Ternyata plasma itu pun sudah banyak yang dijual. Banyak, betul. Ya, jadi kita berjuang untuk siapa? Untuk Malaysia yang punya lahan atau Singapura yang punya lahan. Mhm. Jadi itu yang saya jadi pikiran sampai sekarang ini, kita juga kalau membela siapa gitu Pak ya. Iya, nah itu Harusnya itu kita bisa deteksi Pak ya, siapa yang memang kita perjuangkan. Jadi kalau menurut saya Bu, Iya, inilah sebenarnya cukup menariknya ya. Ini Ibu adalah salah satu saksi sejarah perjalanan panjang saya di Indonesia. Saya kembali lagi mengatakan, apakah disengaja atau tidak ya, sehingga Indonesia tidak memiliki data yang sifatnya mengikat, pasti dan disahkan negara. Jadi kalau Ibu tadi mengatakan bahwa yang banyak sekali lahan-lahan dikuasai oleh orang Singapura, kalau bagi saya itu kan hanya katanya, tapi sudah pernah disurvei belum oleh lembaga yang kompeten? Ada nggak data luas petani sawit di mana berada, berapa luas sekali? Tidak ada. Justru ini selalu membuat kita salah kebijakan. Itu makanya akhir-akhir ini kami kan Bu sangat meminta kepada pemerintah dirikan Badan Sawit Indonesia, Badan Otoritas Sawit Indonesia, karena kita punya namanya semua peneliti-peneliti mengatakan sawit lokomotif Indonesia, tapi kita tidak punya database. ya. Kita tanya Kementerian Perindustrian lain, kita tanya Kemendak lain, kita tanya. Jadi kemana? Data saja kita tidak kuat, bagaimana kita bisa mengambil kebijakan yang tepat. Nah, jadi kalau Ibu tadi mengatakan ada seperti itu, saya pikir saya tidak ingin mengatakan tidak ada. Tapi itu hanya sekitar ya 0,0% deh. Kenapa saya katakan gitu? Saya berada di provinsi paling luas sawit Indonesia di Riau, 4,1 juta hektar. Saya sudah ke Kalimantan Tengah, saya sudah ke Kalimantan, hampir semua sudah saya jalani.
Rasa-rasaku ya mungkin ada, tetapi mungkin dulunya pembantunya di sana, dikenalkan ke majikannya itu tidak apa ya, tidak apa, bukan tidak ada, tapi kalau dikatakan hanya 0,sekian%. Jadi Bu, saya hanya apa ya, prihatin saja, kita tidak punya data. Terus terang, kenapa saya ingin sekolah petani sawit sampai setinggi doktor? Alasan saya gini Bu, saya ingin membuktikan bahwa ada yang salah di dalam industri hulu. Saya benar. Saya ketika penelitian minta data, sudah berapa orang yang STDB, petani sawit? Nggak ada ketemu. Saya saat itu direktur tanaman tahunan, nggak bisa dijawab. Saya kejar juga ke Baru Provinsi, hanya kisar kira-kira 3,6%. Lah bagaimana mungkin kita buat regulasi wajib STDB, tapi kita tidak punya database untuk mengatakan database-nya sekian, masalahnya ini. Nah, sesusah apakah itu? Makanya saya di pemerintahan Pak Prabowo ini, Bu, saya sangat berharap Pak Prabowo melihat database, kita perbaiki dulu, baru kita memainkan kebijakan. Jadi tidak lagi muncul pertanyaan Ibu tadi, untuk siapa kita berjuang? Untuk petani kah atau petani yang dikuasai, lahannya dikuasai oleh orang lain? Orang lain. Nah kalau sekarang Bu, kalau Ibu tanya aku, ya aku hanya pengen mengatakan sisi di lapangan petani Bu. Satu. Yang kedua, apakah benar pemiliknya itu satu orang tapi pekerjanya 30 orang? Di lahan-lahan perkebunan sawit, kebanyakan pekerja Ibu bilang tadi. Kalau saya bertanya balik, apa masalahnya? Sepanjang orang kerja itu makan. Sepanjang juga itu terjadi namanya pendistribusian pendapatan. Adalah benar, ini dari hasil penelitian saya juga Bu, klaster daripada kepemilikan lahan itu kan jelas Bu. Ya petani sawit dan bagaimana hubungannya dia kepada pekerja. Nah kalau kita melihat ini, sebenarnya efek daripada perkebunan sawit itu jauh lebih tinggi daripada perkebunan besar atau korporasi. Kenapa? Korporasi itu kan sifatnya tertutup. Nah kalau petani kan tukang jual cabai tomat pun bisa jualan. Nah itu dari sini. Ini itu ada masalahnya Pak ya. Jadi itu saya bilang Bu, saya sepakat yang Ibu bilang, pertanyaan itu memang patut dilemparkan kepada pemerintah berikutnya ini, siapakah yang dibantu atas segala perjuangan pemerintah Republik Indonesia untuk sawit Indonesia, petani kah, korporasi kah, atau kita siapa gitu loh. Untuk menjawab itu kita harus punya database. Jadi sebenarnya begini Pak, setelah saya mengetahui itu Pak ya, terus saya berpikir, saya harus melihat di lapangan. Apa yang sebenarnya terjadi? Yes. Jadi saya pergi mulai dari daerah Batak yang di bawah sini, Tapanuli itu apa namanya? Tapanuli Selatan. Tapanuli Selatan terus Pak, saya pergi dengan rombongan itu Pak. Iya. Dan setiap kali saya tanya kepada mereka, Bapak petani punya sertifikat tanah? Oh iya. Tidak. Tidak. Sertifikat tanah Bapak di mana? Disekolahin. Sekolahin. Ya. Jadi Bapak kerja untuk siapa? Iya. Untuk bosnya siapa? Nggak mau kasih tahu. Ya Pak ya. Hampir itu di atas 60% jawabannya begitu ya Pak. Nah kalau Bapak melihat mereka sebagai manusia Pak ya, yang perlu diperjuangkan nasibnya. Kalau saya juga melihat Pak, bahwa ini melanggar hukum. Tidak bisa orang lain membeli tanah kita di negeri kita. Maksudnya orang luar negeri? Secara gelap Pak. Oh iya, kalau itu saya sepakat Bu. Ya, jadi saya kemudian ketemu dengan Menteri Lingkungan Hidup Singapura. Malah saya diundang ke sana. Saya bicara sama dia, saya bilang, kamu orang jangan ikut campur negara saya. Saya bilang, kamu orang itu pedagang-pedagang Singapura itu menguasai banyak sekali tanah-tanah yang 1 hektar, 0,4 hektar, 2 hektar. Itu kamu beli dari petani karena mereka tidak bisa makan. Terus kamu kerjakan mereka di sana. Itu ilegal. Bisa tidak pemerintah Singapura mulai membatasi, saya bilang, kamu semua trader kamu yang nakal ini jangan mengganggu negara orang lain. Persis dia jawab, tolong kasih saya data. Nah di negeri ini Bapak tahu kan Pak, hari ini sawit 16 juta hektar, besok 16 juta hektar, 5 tahun kemudian 16 juta hektar Pak. Nah saya sebagai negosiator, how can I defend them nih Pak? Benar. Ya jadi aturan Eropa itu mengatakan naiknya
perkebunan, apapun perkebunan itu Pak ya, Iya. apa sawit, apa rapeseed, apa jagung atau apa, lebih dari 100.000 hektar itu disebut sebagai high yellow risk. Yes. Dan itu harus phase out, Iya. ya Pak. Nah sekarang, wah semua orang bilang, wah sekarang turun ini kebun sawit semua turun, sekarang turun 2 juta hektar. Tahunnya naik 2 juta hektar. Iya. Saya baca pagi tadi, saya baca statistik perkebunan, kebun sawit hanya 15 juta hektar. Loh, yang 1 juta hektar kemana Pak? Dan kita tidak boleh berbicara bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Kementerian Pertanian yang Yes. KLAK Pak. Betul. Dan data di dunia ini udah nggak bisa ditutupin lagi. Iya. Jadi Nah, itu. seperti Bapak pikirkan coba, kenapa pemerintah EU Iya. minta di dalam UDR itu geolocation. Kenapa, Yes. Pak? Iya. Karena dia ingin tahu persis luasnya itu berapa Pak. Dan land grabbingnya bagaimana. Harusnya kan itu tidak perlu diminta mereka kalau kita punya data yang bisa dipercaya. Iya, Tidak perlu, berubah-ubah. iya. Tidak berubah-ubah. Dan mereka tidak perlu minta sama kita, mereka punya satelit sendiri Pak Iya. yang tahu persis. Umpamanya Bapak mengatakan saya ada di Sumatera Utara, lokasi saya di kabupaten ini, di dekat sini, Iya. ke sini, mereka tinggal klik aja sih Iya. anunya Pak, Satelitnya. si satelitnya Iya, kan. iya. Oh, di sini dia benar apa enggak gitu kan Pak. Iya. Jadi ini Iya. yang bikin susah, dan data itu selalu disembunyikan. Iya. Kenapa harus disembunyikan? Iya. Saya melihat itu Bu, kata kuncinya data, database. Kita tidak punya data. Sehingga yang terjadi itu Bukan adalah kita tidak punya Iya. data, kita punya data tapi tidak bisa dipercaya Pak. iya, artinya sama aja kan Bu. Oh, dia tidak punya. Jadi kadang-kadang saya bingung. Pernah ditanya oleh mahasiswa saya, Pak, data yang mana Bapak gunakan? Data KLHK atau Kementan? Nah, saya katakan data DPP Apkasindo. Karena kedua-duanya pun, ya gimana ya, yang satu bilang begini, tapi kalau secara resmi dikatakan luas yang sekian, disepakati, dan itulah sumber daripada data kita, tentu harus terpercaya. Jadi itu Bu, kalau saya sepakat Bu ya, Habib bilang tadi, gimana saya seorang negosiator datanya nggak punya? Iya, Kadang kan, bayangin, Pak. iya. Jadi itu yang menarik memang. Ya, saya lagi-lagi pengen mengatakan kepada semua, kalau kita mengambil kebijakan, oke lah, pemerintah juga harus melihat data itu penting. Kita data yang bisa dipercaya. Kita kenapa harus malu mengatakan kita 20 juta hektar? Itu kebanggaan loh. Ya Bu ya. Iya. Apalagi Pak Prabowo udah mengatakan kita akan pakai dalam negeri. Memang kalau kita negosiasi itu nggak punya bekal ya susah Pak ya. Iya. Bayanganlah Bapak, saya itu waktu negosiasi itu ada satu aturan yang belum dikeluarkan nih Pak ya. Iya. Waktu dia dikeluarkan, saya minta supaya BPDP atau Sipopsi atau siapa itulah bersedia membiayai untuk melakukan studi apakah ini bisa diterapkan apa tidak. Iya. Tidak ada yang mendukung. Tidak ada ya. Akhirnya saya negosiasi itu Pak, batasannya semua kita tidak bisa memenuhi. Dan itu di sana kita dilakukan diskriminasi. Hanya karena saya saja yang mau baca, orang lain memang mau baca Pak. Bahasa Inggris hukum, susahnya bukan main. Iya. Lembarannya 134 halaman gitu, siapa yang mau baca? Iya. Itu udah susahnya kita Pak ya, data, hasil penelitian. Saya ini sarjana kimia seumur hidup saya PhD saya kimia Pak. Kan di situ kan ada stearin Pak. Stearin itu kan polimer. Bisa dirubah jadi sandal, bisa jadi bisa jadi piring, jadi apa plastik kan Pak. Iya, iya. Oleh karena itu perlunya penyulingan ulang itu di dalam minyak goreng. Iya. Supaya stearin itu tidak termakan sama kita Pak. Iya, betul. Kalau tidak termakan memang dia akan keluar lagi ya, tetapi kan masuk di dalam proses kita dulu kan Pak. Betul. Jadi kalau penjualan TBS ini sebenarnya bagaimana Pak? Jalurnya itu bagaimana? Ya. Kita kan setiap hari Senin kan Bu mengupload kondisi harga TBS 1 minggu yang lalu. Kita selalu, nah itu kan memberikan gambaran harga penetapan dinas perkebunan, harga diri mitra swadaya. Satu-satunya mitra swadaya kan hanya ada di Riau Bu. Penetapan harganya. Kita juga cek juga harga existing di pabrik dengan beberapa titik yang sudah kita buat sebagai koresponden pemberi data di semua
kabupaten kota Apkasindo di 22 provinsi. Nah, yang membuat selalu protes kalau saya perhatikan chatnya itu, orang mengatakan itu harga di mana? Mana ada seperti itu harga kami. Contoh di Bangka Belitung malam nih, begitu kita upload protes. Bangka Belitung 2.800. Kami cuma 1.800 Pak, petani dibayar. Lalu saya tanya di chat itu, Bapak jual di mana? Di pedagang pengumpul. Nah, kan gitu Bu ya. Terus ada juga bilang, saya Pak jualnya ke pabrik. Tapi bukan 2.800, tetapi adalah 2.400. Bapak mitra? Enggak, petani swadaya. Nah, jadi sebenarnya kalau Ibu bertanya, berapa persen ke Pak Gulat petani sawit itu, katakan dari 6,8 juta hektar, kita keluarkan yang plasma 400.000 hektar, tinggal 6,4 juta hektar. Berapa persen dari 6,4 juta hektar ini yang menjual buahnya ke pabrik langsung? Kita survei, kita sebar ke teman-teman petani sawit. Ibu tahu berapa Bu angkanya Bu? Nggak sampai 20% Bu. Nggak sampai 20%. Mereka menjual ke pedagang pengumpul. Kenapa? Karena dia cuma punya 1,8 hektar, 62 batang, hanya punya 2 hektar. Kalau 2 hektar Bu, ngantar ke pabrik itu tidak efisien. Nah kadang-kadang pabrik juga ya nakal sedikit lah Bu ya. Dia buat namanya RAM, disebar RAM di mana-mana. Sebenarnya tujuan dia baik, supaya jangan terlalu ramai orang satuan per angkong lah pakai gerobak kecil lah. Jadi dibuat penampungnya. Tapi pun begitu saya lihat, kalau dia RAM yang besar, harga beda dengan pabrik juga nggak jauh beda kok, paling beda 100, 150. Nah permasalahannya adalah rantai pemasaran yang cukup panjang tadi membuat petani itu menerima sangat rendah. Nah kalau ditanya kemarin ini penelitian dari mahasiswa dari IPB, dicoba rantainya sampai 5 Bu. Wow, nah sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan tengkulak lah ini, ya itu kan rantai kehidupan ya Bu ya. Nah, si petani juga kadang-kadang malas minta ampun, dia nggak mau manen, disuruhnya pemanen dia itu adalah pembeli buah. Nah, itu rantai paling jauh. Jadi saya tanya, kalau kamu di mana jualnya? Iya Pak, yang manen adalah pembeli TBS. Ya tentu, ya dapat dia cuma 1.600. Di saat Bangka Belitung sudah 2.800. Kan di saat, nah jadi 1.200 hilang rantai yang cukup panjang. Nah, kalau tidak sampai 20% orang antar buah ke pabrik, apa yang harus kita lakukan? Adalah penertiban RAM-RAM itu. Supaya mereka juga disertifikasi, timbangannya, macam-macam menjaga. Kalau kita memaksa dia harus sama dengan pabrik, ya nggak bisa, hanya pun rantai pemasaran, dia kan butuh untung. Nah, jadi kalau Ibu bertanya, harga yang diterima petani itu ada 2, ya Bu ya. Kalau kita bicara pabrik ya Bu, petani swadaya dan petani bermitra. Petani swadaya ini rata-rata menjual buahnya itu ke PKS tanpa kebun atau PKS komersil. Yang saya dengar Bapak ngomong di DPR. Iya. Komisi saudara saya itu. Iya. Komisi 7 kemarin saya jelasin bahwa PKS tanpa kebun itu kan izinnya dari industri agro. Industri agro tidak mewajibkan dia terintegrasi dengan kebun inti. Ini peraturan loh. Ya ini kan ada double peraturan ini Iya, Pak. datang ke Mentan, membuat peraturan baru. Tidak boleh. Membuat peraturan bahwa dia harus terintegrasi dengan kebun inti dan plasma atau mitra. Pertanyaannya, salahkah yang mendapat izin dari industri agro? Tidak. Yang salah itu apa? Implementasi di lapangan. Tidak. Harga yang tidak seragam. Tapi kalau dilihat, itu kan bisnis to bisnis. Dia jual, ada yang beli. Dan petani swadaya tidak dilindungi oleh satupun regulasi dari manapun. Nah, jadi kalaulah mereka lebih rendah beli, ya wajar. Karena dia tidak dilindungi peraturan sebagaimana petani plasma yang merekomendasikan membeli harga diskon. Tapi kita juga harus jujur. Saya peneliti Bu, meskipun petani peneliti. Pak Gulat, berapa persen PKS inti plasma yang patuh kepada harga diskon? 0%. 0%. Jangan munafik, saya peneliti. Kita adu data di mana? Ayo, kita adu. Tanya pabrik. Dispun Riau menetapkan plasma itu 3.200. Di lapangan berapa Bu? Itu kurang paling tidak 100 perak. Jadi kita jangan munafik bahwa mengatakan PKS inti plasma yang terbaik. Tidak, tapi dia untuk saat ini adalah lebih memberikan kesejahteraan bagi petaninya. Yes, itu kita akui. Tapi kalau dibilang patuh, enggak. Cari aja pabrik yang mau plasma inti yang mengikuti harga dispun. Tidak ada. Apalagi lah yang tidak dilindungi oleh regulasi petani swadaya. Jadi saya melihat Bu, ini terkait ke harga Bu ya. Kalau ada orang mengatakan
PKS tanpa kebun membuat rusak kemitraan karena PKS tanpa kebun membeli harga TBS petani lebih mahal dari inti plasma. Tunjukkan aku di mana itu. Aku cium kakinya itu, pabrik itu. Jadi jangan asal ngomong. PKS tanpa kebun itu pasti di bawah PKS inti plasma. Pertanyaannya, ribut nggak petani swadaya? Enggak. Dia sejahtera makan kok bisa nyekolahkan anak. Jadi yang perlu kita lihat adalah bagaimana menata kembali tanpa merusak yang sudah ada. Kan peraturan sekarang kan aneh, Bu. Diwajibkan dia bermitra sama petani. Sementara moratorium. Diwajibkan dia punya inti plasma. Diwajibkan dia punya kebun inti. Artinya HGU. Sementara moratorium. Dari mana izin HGU-nya? Maka ada lagi pasal berikut jadi disebut, kalau nggak ada tanah, maka beli itu tanah masyarakat. Kebun-kebun sawit petani. Ini gila nih peraturan ini, kupikir ada loh, Bu. Itu cipta kerja. Tidak. Di turunan Permentan. Dirjen. Tahun 2017. Jadi bukankah ini cara untuk membuat konglomerisasi dengan dalil peraturan? Kalau tidak ada lagi kan satu HGU punya kebun inti, dua. Kalau tidak ada satu dan dua, maka dapat mengokupasi kebun-kebun petani sawit menjadi kebun inti dibeli. Lah, ini gila nih peraturan ini kupikir. Memang peraturan itu nggak lama, cuman berapa umurnya? Setahun. Tapi kan ada pemikiran niat jahat untuk menyingkirkan petani sawit dari rantai pasok TBS. Ya ini yang saya bilang salah. Kami sudah generasi kedua petani sawit. Kami pintar-pintar. Data statistik menunjukkan dari kami, itu petani sawit itu rata-rata 67% sudah pendidikan D1, D2, D3, dan sarjana. Jadi nggak bisa lagi seperti dulu dikatakan genggeh. Kami harus juga bicara data. Jadi gini, Bu. PKS tanpa kebun adalah masa depan petani sawit. Untuk menjaga keseimbangan ini memang yes harus ada regulasi. Tetapi tidak menafikan data yang sudah ada bahwa PKS tanpa kebun mereka juga legal kok dapat izin dari industri agro. Saya tanya langsung. Itu dia Pak permasalahannya. Sebetulnya waktu saya di KMS itu debat cukup lama. Saya kan lama di perindustrian Pak ya. Iya. Karena dulu gabungan perindustrian perdagangan. Iya. Dulu gabung ya Bu ya. Iya, dulu mungkin saya yang pegang perindustrian perdagangan karena saya dulu kepala badan litbang 22 itu kan Pak ya. Iya. Karena kalau yang lain kan perdagangan, perindustrian ya. Jadi waktu saya membuat ISPO, itu kan saya masukkan PKS tanpa kebun. Iya. Bapak ingat nggak itu? Iya. Kenapa saya masukkan? Karena saya pikir itu kan eksis, Pak ya. Iya. Karena dia eksis, banyak orang yang tergantung hidupnya di situ ya Pak. Iya. Memang banyak sih kekacauan bahwa dia mencuri petani mencuri kebun orang lain walaupun dia tidak punya lahan banyak ya Pak. Iya. Banyak kejadian yang yang si pembeli ini diambil sama si PKS sampai kebun itu kan banyak Pak ya. Itu karena apa? Karena regulasi yang tidak jelas dan pengawasan yang tidak jelas Pak. Ya, pengawasan kita kan bikin regulasi apa pernah kita awasi Pak? Tidak. Nah, contohnya moratorium. Apa kita pernah awasi? Iya. Setelah moratorium orang menebang hutan apa enggak? Malahan pemerintah lagi yang buka lahan untuk inilah itulah kan Pak. Jadi pemerintah sendiri yang melanggarnya. Iya. Jadi saya melihat waktu itu menteri saya masih Pak Yusuf Kalla Pak. Iya. Saya bilang sama Pak Yusuf Kalla, Pak, coba kita aturlah semua pedagang perantara itu punya license. Iya. Supaya mereka juga ikut bayar pajak Pak. Yes. Saya bilangnya. Itu dia. Wah itu sudah Pak gaungkan kemana-mana. Wah banyak sekali yang protes tidak setuju. Pasti ada perlawanan. Iya perlawanan. Jadi itu yang saya perjuangkan mati-matian Pak. Kalau di Malaysia kan semua pedagang perantara itu kan semua Pak ya. Ada lisensi. Ada lisensinya dan ada daerahnya. Iya. Jadi kalau umpamanya di Riau ini daerahnya daerah sini nggak bisa jual ke sana gitu kan Pak. Kalau kita kan daerahnya di sini bisa jual ke Malaysia gitu. Ada zonasi ya Bu. Ada zonasi ya. Tapi yang cukup menarik juga itu Bu, tata cara penetapan harga TBS petani itu yang setiap menit dibahas di medsos-medsos petani sawit. Kenapa cara perhitungan TBS petani sawit itu dengan rumus yang sangat ribet? Itu dibahas terus di pertanian tapi nggak beres-beres. Iya, itu dibahas. Makanya saya bilang ini kita sudah sudah merdeka sejak tahun 45, masa itu aja nggak beres-beres. Makanya saya pernah berdebat dengan Profesor Ponte Nebaho. Dia kan tidak mau direvisi.
Kenapa? Itu sudah sempurna bulat. Aku bilang sempurna itu hanya adalah kitab suci. Iya, Dulu Tuhan lah. dulu badan saya ukurannya M, sekarang udah XL. Masa nggak boleh ganti baju? Nah, jadi akhirnya Prof dengan kebesaran hatinya mau untuk melihat itu memang untuk perbaikan. Jadi sebenarnya tidak ada revisi. Terus gimana namanya? Penguatan kita ya, terserah lah yang pasti. Yang pasti untuk menuju kebaikan. Nah, tadi itu sedang revisi. Tapi alhamdulillah udah berulang tahun 2 kali. Gak siap-siap. Nah, jadi Jadi sama dengan Eropa tadi yang 4 tahun gak siap-siap. jadi itu yang gue bilang. Jadi kasihan, ya kita ini untuk urusan yang sepele aja pun nggak bisa menyelesaikan. Coba kalau ada Badan Sawit Indonesia. Badan Sawit itu atau MPOB kalau di Malaysia. Itu akan dengan otoritasnya menyelesaikan masalah-masalah yang sifatnya urgen gitu. Jadi tidak diternak masalah itu sehingga petani sawit selalu pada posisi dirugikan. Saya selalu mengatakan begitu, Bu. Bursa CPO Indonesia kan sudah ada sekarang, Bu. Ibu tahu nggak bahaya sekarang, Bu? Wah, ini betul-betul. Ya, bursa kita tuh kan gak ada pembeli, Pak. Produsen dengan produsen aja. Nah, sekarang kan Bu ada namanya tender CPO KPBN, iya kan? Nah, ini akan berbahaya. Rujukan mana yang diambil oleh Pak Menteri Perdagangan untuk menetapkan harga patokan atau harga referensi? Harusnya harga CPO. Rotterdam harusnya. Nah, itu. Kalaulah pengambil kebijakan dari Kemendak mengambil terendah sehingga mengurangi pendapatan negara, merugikan saya, itu bisa masuk pidana tipikor. Iya. Karena tidak jelas, makanya satulah harusnya rujukan. Saya bilang tetap kita harus berpegang teguh, kita harus pegang itu namanya bursa CPO, ACDX. Kenapa? Itulah, masa kita pusat terbesar nyontek terus ke Rotterdam ke Malaysia? Caranya gimana? Ya kita harus mengajak semua korporasi, nggak mau diajak, mandatorikan. Mandatorikan 2 tahun gitu. Sebetulnya Pak, sebaiknya memang mengambil harga Rotterdam. Karena harga Rotterdam itu adalah harga paling